Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Shadaqallahul azim wa sadaqal mursalun. Al-Qur'an menjawab problematika hidup. Bagaimana supaya bisa menjawab problematika hidup? Problematika hidup yang kita alami supaya bisa supaya ada jalan keluarnya. Apakah Al-Quran bisa? Tentu, karena Al-Quran seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat 2 ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran itu, kitab itu hudan, sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang takwa, bagi orang yang ingin istiqomah dalam takwa, bagi orang yang ingin menyelusuri takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita ingat, Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia, ditugaskan oleh Allah kepada Jibril membawanya. Pertama dibawa ke langit bumi, Baitul Izzah, rumah kemuliaan, rumah keagungan, untuk terus disampaikan setelah diturunkannya oleh Allah, dibawa Jibril pada malam yang mulia, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut Lailatul Qadri. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Jadi ingat, paling utama Quran yang mulia itu, kitab yang paling mulia itu tidak ada bandingannya dengan yang lain. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, dibawa oleh Jibril yang mulia, diturunkan pertama ke tempat yang agung yang mulia, Baitul Izzah di langit bumi, kemudian diturunkan lagi kepada Rasulullah selama berulang kali 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang paling pertamanya, 5 ayat pertama, pada tanggal 17 Ramadan. Jadi harus diketahui, turun Lailatul Qadar itu adalah 30 juz dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Kemudian kepada Rasulullahnya berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 20 hari, atau dibulatkannya oleh ulama jadi 23 bulan. Hadirin rahimakumullah yang hadir di mana saja berada hadirnya, ini perlu diyakini oleh kita dalam kedudukan Al-Quran mulia oleh Allah yang maha mulia, dibawa oleh Jibril yang mulia, malaikat paling mulia, pada malam yang mulia, pada bulan yang paling mulia juga, kepada Nabi yang paling mulia juga. Nabi itu disebutkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau Muhammad ada di akhlak yang agung, di atas akhlak yang agung. Itu terjemah aslinya. Wa innaka, sungguh engkau Muhammad
la'ala sungguh-sungguh ada di atas khuluqin yang azim, akhlak yang agung. Akhlak yang agung itu di bawah Rasulullah SAW. Nah itulah penerima Quran yang mulia. Kemudian supaya menjadi bisa menjawab problematika hidup, kita pun harus mengikuti penerima Al-Quran yang mulia itu. Jadi harus jadi manusia mulia. Jadi bagaimana apabila ditanya bagaimana caranya supaya Al-Quran bisa menjawab problematika hidup dalam kehidupan kita, jawabannya kita harus mengikuti Rasulullah yang mulia. Dan mengikuti Rasulullah yang mulia untuk supaya Al-Quran bisa menjawab, bisa kita gunakan untuk menjawab problematika hidup, maka harus kita melakukan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Seperti Rasulullah sudah sepenuhnya khuluqu Al-Quran. Nah kita pun kalau ingin Al-Quran jadi menjawab problematika hidup kita, kita harus melaksanakan kewajiban kita terhadap Al-Quran supaya menjadi manusia mulia. Kewajiban kita terhadap Al-Quran itu menurut buku yang namanya Kaifa Natazawwadu bil Quran fi Ramadan, bagaimana caranya berbekal hidup dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Secara garis besarnya ada 8 hal yang harus kita lakukan. Sekali lagi saya simpulkan bagaimana Al-Quran supaya bisa menjawab problematika hidup kita. Jawabannya singkatnya, kita harus melaksanakan kewajiban kita terhadap Al-Quran, dan itulah manusia mulia. Kalau Al-Quran, nuzul Quran, nuzul itu artinya turun, bisa juga singgah. Berarti secara singkatnya, Quran harus singgah di dalam diri kita. Bagaimana supaya bisa singgah Quran dalam diri kita? Harus laksanakan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, al-imanu bihi, harus meningkatkan keimanan kita terhadap Al-Quran. Yakin Al-Quran itu dari Allah yang mulia, dan seterusnya seperti yang saya sampaikan tadi. Dan beriman juga Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin. Kemudian bertambahnya iman kepada Al-Quran secara lengkapnya harus yakin bahwa Al-Quran mempunyai sifat segala kebaikan, lengkapnya tidak kurang dari 50 sifat Al-Quran. Yang 50 diantaranya itu pertama dan paling utama difirmankan oleh Allah, hudan, sebagai petunjuk. Keduanya di dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran syifa, sebagai obat, wa rahmah, dan kasih sayang, lil mu'minin, wala yazidud dhalimina illa khasara, dan menjadi kerugian bagi orang yang berbuat zalim. Supaya jadi hudan, supaya jadi rahmat, supaya jadi sifat, bagaimana? Kembali lagi pada jawabannya, harus melaksanakan yang 8. Yang pertamanya kita iman, keduanya al-istima'u ilaihi, suka menyimak dibacakan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, tidak disebutkan siapa yang membacanya, mengandung mana siapapun yang membacanya harus kita dengarkan.
Apabila yang membacanya lebih baik daripada kita, berarti harus dijadikan guru kita. Apabila kurang baik, berarti harus kita perbaiki. Apabila sama-sama, kita harus menjadi teman diskusi, menjadi mitra kita dalam Al-Quran. Nah, apabila begitu sikapnya, la'allakum turhamun, janji Allah, pasti Al-Quran itu menjadi rahmat bagi dirinya. Kalau Al-Quran jadi rahmat, insya Allah menjadi jawaban kepada problematika hidup kita. Ketiganya, tilawatu, membaca Al-Quran. Dalam kesempatan ini tentunya saya tidak akan membahas bagaimana kualitas yang baik baca Al-Quran. Saya ingin menyampaikan kuantitas membaca Al-Quran saja. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fi syahri. Baca Quran khatam sebulan sekali. Para sahabat itu ketagihan, dan saya, ya Rasulullah, kuat lebih dari itu. Rasulullah mempersilahkan 20 hari sekali, 10 hari sekali, kemudian seminggu sekali. Iqra'ul Quran fi sab'in wa la tazid ala dzalik. Baca Quran seminggu sekali khatam. Jadi tiap minggu khatam. Jangan ditambah lagi, cukup segitu. Itu hari-hari biasa, jadi rutinitas. Dipersilakan untuk khatam seminggu sekali, minimalnya sebulan sekali, atau yang sudah bicara disebut odoj, one day one juz, itu minimal bagi umat Islam. Kemudian di bulan Ramadan, Rasulullah di malam hari yudarisul Quran, di siang hari juga membaca Quran sendirian di malam hari. Dengan Jibril membaca, Rasulullah mendengar, dan sebaliknya Rasulullah membaca, Jibril mendengarkan. Sehingga oleh para sahabat dan para tabi'in, di antaranya Imam Syafi'i, menyimpulkan bahwa Rasulullah itu 2 kali khatam Qurannya dalam sehari di bulan Ramadan. Sehingga para sahabat rata-ratanya 3 hari sekali khatam Al-Quran. Kalau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khatam Quran itu di bulan Ramadan dalam sholat, dalam qiyamul lailnya saja khatam Al-Quran. Itulah di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ada kesimpulan dalam Kaifa Natazawwadu bil Quran fi Ramadan. Ulama mengatakan kalau pada hari-hari tertentu, hari yang diutamakan ketika saum, dan pada tempat-tempat yang muqaddasah seperti di tempat ibadah haji, itu dipersilahkan lebih banyak, lebih daripada seminggu sekali, seminggu 2 kali rata-ratanya. Bahkan Imam Syafi'i tiap hari khatam Al-Quran, tapi rutinitasnya seminggu sekali. Di sini hadirin kaum muslimin, dituntut kita, kesimpulan Imam Ghazali, minimal umat Islam jangan kurang dari sebulan sekali. Keterlaluan apabila sebulan sekali tidak khatam Quran, berarti sangat keterlaluan apabila di bulan Ramadan tidak pernah khatam Al-Quran. Saya kembali, kewajiban kita terhadap Quran mengimani, yang keduanya menyimak, yang ketiganya tilawatuhu haqqa tilawati, membacanya. Itu surat, dalilnya surat Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya membacanya. Kemudian keempatnya fahmu, memahaminya Al-Quran. Firman Allah dalam Al-Quran surat 12 ayat 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami turunkan Al-Quran Arabiyyan, dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya kalian paham. Jadi untuk memahami Al-Quran, lebih baiknya, lebih utamanya paham bahasa Arabnya. Diturunkan Al-Quran dengan bahasa Arab itu
firman Allah, la'alakum ta'qilun, supaya kalian paham. Berarti kalau tidak menguasai bahasa Arab, pahamnya pun kalau lewat terjemah itu bukan sebenarnya. Kalau ingin sebenarnya harus paham bahasa Arab. Sehingga Syekh Ibnu Taimiyah memfatwakan hukumnya fardu ain belajar bahasa Arab. Karena atas dasar itu diturunkan dengan bahasa Arab, Arabian, bukan Saudian ya, bukan Misrian, bukan Jazairian, tapi Arabian. Ukurannya Arabian, yaitu bahasa Al-Quran yang dijamin oleh Allah tidak akan pernah berubah. Kalau bahasa Saudi itu bukan bahasa Arab, bahasa Saudi saja, banyak berubah, tapi membawanya dari bahasa Arab yang dirubah dengan dialek-dialek macam-macam. Hadirin kaum muslimin, di sini dituntut kita untuk sebenarnya belajar bahasa Arab. Paling tidak belajar bahasa Arabnya, kita miliki Quran yang terjemah harfiah per kata itu. Itu keempatnya, memahami. Kelimanya, ta'at takayuf ma'ahu, mengkondisikan diri dengan Al-Quran. Sebelum tidur baca Al-Quran, bangun tidur baca Al-Quran. Kemudian apapun, kondisi apapun, bawa Al-Quran. Tidak enak kalau tidak bawa Al-Quran. Itu terkondisi diri dengan Al-Quran. Kaset di mobil juga Al-Quran. Mungkin sekarang bukan kaset lagi ya, flash disk, Al-Quran. Kemudian keenamnya adalah at-ta'amulu ma'ahu, berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika baca Quran, kita terpanggil untuk menghayati paling tidak satu kata dari Al-Quran. Sempurnanya paling tidak satu ayat dari Al-Quran. Kemudian disosialisasikan dalam kehidupan. Ketika dalam kehidupan seperti sekarang, zaman corona, zaman pandemi, zaman COVID-19, bagaimana menurut Al-Quran? Banyak kembalinya kepada Al-Quran. Paling utamanya terpanggilnya untuk berinteraksi itu kepada Al-Quran. Itu keenamnya. Saya ulangi, mengimani, menyimak, membaca, memahami, kemudian berinteraksi dengan Al-Quran. Keenam, itu saya baru saat itu, mengimani, menyimak, membaca, memahami, mengkondisikan diri dengan Al-Quran, kemudian berinteraksi dengan Al-Quran, at-ta'ayyufa ma'ahu dan at-ta'amul ma'ahu. Kemudian ketujuhnya ada waktu ilahi, mendakwahkan Al-Quran. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah man ta'allama al-Quran, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Kita tentunya ingin menjadi manusia baik, terbaik. Untuk menjadi terbaik, manusia terbaik, tidak boleh keluar dari dua hal, mengajar dan belajar. Tidak boleh salah satunya. Tidak boleh belajar saja, tidak boleh mengajar saja. Harus belajar dan mengajar. Kalau sudah belajar Al-Quran, misalnya Iqra 1, harus mengajarkan Iqra 1 dan belajar Iqra 2, dan seterusnya begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhlaknya sudah 100% Al-Quran. Kalau 100% itu tertinggi ya, Rasulullah sudah 100% Al-Quran. Bahkan kalau dilihat dari wa innaka la'ala khuluqin adzim, sungguh God ada di atas akhlak yang agung, itu tidak ada lagi di atas Rasulullah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana? Tidak berhenti belajar Al-Quran. Paling utamanya di bulan Ramadan bersama Jibril, kaji ulang Al-Quran dan terus mengajarkan. Begitu juga para sahabat. Dr. Muhammad
Nasir rahimahullah, yang saya pernah didoktrin 3 kali oleh beliau, ketemu langsung. Beliau mengamanatkan ketika saya setelah ditatar 2 bulan bahasa Arab, ada wasiat terakhir dari beliau kepada kami peserta penataran bahasa Arab. Apabila kita mengkaji Al-Quran sampai 1000 kali, beliau mencontohkannya surat Al-Fatihah, mengkaji sampai 1000 kali, maka akan menemukan 1000 ilmu yang belum pernah ditemukan sebelumnya, dan belum habis itu. Dari 1000 kali itu masih ada yang belum kita kaji. Itulah perkataan beliau yang sangat mulia. Itu ketujuhnya. Kedelapannya, al-jihadu fihi, berjihad menegakkan hukum Quran semampunya kita. Rasulullah bersabda, idza amartukum bi syai'in fa'tu bihi mastata'tum, apabila aku perintahkan sesuatu kebaikan, fa'tu bihi mastata'tum, lakukan sampai di mana semaksimal mungkin. Wa idza nahaitukum anhu fajtanibu, apabila aku larang sesuatu, fajtanibu, jauhkan. Di sini ada rahasia. Kalau melaksanakan perintah itu ada semampunya, tapi untuk menghindari dari kemungkaran itu tidak pakai semampunya, tinggalkan. Kenapa? Kalau melaksanakan perintah itu ada modal. Ya, seperti untuk melaksanakan kewajiban kita terhadap Quran yang 8 ini harus ada modal. Menegakkan hukum Al-Quran ada modal, dan membutuhkan kolektif dengan orang lain. Tapi untuk menjauhi, apa modalnya ya? Jauhi maksiat, misalnya salah satunya, jauhilah perzinahan atau mabuk-mabukan. Apa modalnya tidak berzina? Justru naudzubillah, berzina harus ada modal. Kemudian mabuk-mabukan harus ada modal. Makanya pasti jauhilah. Kalaulah berat menghindar dari kemunkaran, sebenarnya problematika hidup yang paling problem adalah itu, menghindar dari kemaksiatan atau menjauhkan kemaksiatan. Sebenarnya apabila berkiblat melakukan pedoman dari Al-Quran, tidak bisa dilepaskan. Kalau Al-Quran itu dari sabda Rasulullah, lakukan, jauhkan. Dan apabila tidak, itu hawa nafsu yang beratnya itu. Karena tidak bisa menghindar, tidak bisa memusuhi hawa nafsu, dan yang hawa nafsu itu dikendalinya oleh setan. Nah, muslimin rahimakumullah, di sini kesimpulannya, supaya kita bisa menjawab problematika hidup dengan Al-Quran itu, kesimpulannya Al-Quran harus singgah pada diri kita. Bagaimana caranya? Melaksanakan kewajiban kita terhadap Al-Quran, mengimani, menyimak, membaca, memahami, mengkondisikan diri dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, yaitu belajar dan mengajar, tidak boleh berhenti. Dan terakhir, al-jihad fihi, berjihad menegakkan hukum Al-Quran. Paling tidak berjihad menegakkan hukum Al-Quran itu harus yakin bahwa Al-Quran itu pedoman hidup yang mutlak benar. Kalau undang-undang yang lain mungkin benar, tapi Al-Quran mutlak benar. Nah, itulah yang tidak boleh ditawar lagi, harus tertanam di dalam diri, Al-Quran yang mutlak benar. Sekian barangkali, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.